Selamat siang Pak Kris, selamat siang Bu Wiwit, dan selamat siang Pak Sulis. Dan juga selamat siang teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya dan Mas Wido akan sedikit mencoba menjelaskan mengenai materi bioetanol. Pertama-tama kita akan masuk pada pengertian bioetanol. Bioetanol adalah etanol yang dibuat dengan fermentasi yang membutuhkan faktor biologis untuk prosesnya. Nah, pada fermentasi membutuhkan faktor-faktor biologis seperti enzim, kemudian juga membutuhkan yeast atau ragi yang digunakan untuk proses pembuatan bioetanol. Selanjutnya kita akan masuk pada rumus kimia etanol. Rumus molekul dari etanol sendiri adalah C2H5OH atau rumus empirisnya adalah C2H6O. Nah, mengapa kok bisa disebut etanol? Karena mempunyai dua atom C dan diikat dengan 5 atom H atau atom hidrogen, dan juga nantinya akan diikat oleh atom O dan H. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian bahan baku yang bisa digunakan untuk pembuatan bioetanol. Nah, ada beberapa bahan baku yang sering digunakan. Ada ubi kayu, ubi jalar, jagung, sagu, dan talas. Nah, dari setiap bahan yang digunakan akan menghasilkan kandungan gula yang berbeda-beda. Misalnya kita ambil contoh ubi kayu. Dalam 1000 kg ubi kayu akan menghasilkan sekitaran 250 sampai 300 kg glukosa. Nah, selain itu, selain menghasilkan gula yang berbeda-beda, hasil konversi dari etanolnya juga berbeda dari setiap bahan baku yang digunakan. Katakanlah kita mengambil contoh jagung. Dalam 1000 gram jagung akan menghasilkan sekitar 200 liter bioetanol. Nah, demikian juga misalnya kita mengambil contoh talas. Dalam 1000 kg talas akan menghasilkan konversi sekitaran 250 liter bioetanol. Nah, jika dibandingkan antara jagung dan bioetanol akan mempunyai hasil konversi yang berbeda-beda. Selanjutnya kita akan masuk pada proses produksi bioetanol. Produksi etanol atau bioetanol dengan bahan baku tanaman yang mengandung pati atau karbohidrat dilakukan melalui proses konversi atau pengubahan karbohidrat menjadi gula. Spesifiknya adalah glukosa yang larut dengan air. Nah, kita akan masuk pada bagian reaksi yang terjadi pada proses pembuatan bioetanol. Pada dasarnya, pertama ada proses pengubahan pati menjadi glukosa yang larut dengan air. Nah, proses pengubahan pati menjadi glukosa itu dilakukan dengan penambahan air dan enzim. Kemudian setelah mendapatkan glukosa, langkah selanjutnya adalah proses fermentasi dengan cara menambahkan yeast atau ragi. Setelah itu akan menghasilkan bioetanol dengan
produk sampingan karbon dioksida. Kriteria inokulum. Yang pertama, kultur tersedia dalam keadaan aktif minimal pada fase lag. Fase lag adalah fase di mana kultur sudah bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau dalam tahap adaptasi. Kemudian, tersedia dalam jumlah yang cukup. Hal ini dikarenakan pada proses fermentasi dibutuhkan kultur dalam jumlah yang sangat banyak atau memenuhi standar dari fermentasi sehingga dapat dilakukan. Kemudian bebas dari kontaminan. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk membentuk produk stabil sehingga produk yang dihasilkan tersebut tidaklah rusak dan dapat menghasilkan produk yang berkualitas. Kemudian ada yeast atau bakteri yang biasa digunakan. Yang pertama ada Saccharomyces cerevisiae, Simomonas mobilis, dan Aspergillus oryzae. Kemudian ada fermentor. Fermentor adalah bioreaktor yang dirancang khusus untuk fermentasi. Fungsi utama fermentor adalah menyediakan lingkungan untuk pertumbuhan organisme sehingga bisa menghasilkan produk yang diinginkan, misalnya untuk biomasa, untuk metabolit, ataupun produk biokonversi. Jenis-jenis fermenter berdasarkan bahannya. Yang pertama ada glass fermenter. Pada skala kecil ukuran 1-30 dm3 biasanya digunakan glass fermenter dengan bahan baku utama kaca. Kaca digunakan karena yang pertama memiliki permukaan yang halus, bersifat non-toksik, tidak mudah terjadi korosi, dan mudah diaplikasikan pada bagian vessel atau katupnya. Kemudian ada stainless steel fermenter. Menurut standar IC atau The American Iron and Steel Institute, bahan baku yang digunakan antara lain yakni 18% krom, 10% nikel, dan 2,5% molybdenum. Krom digunakan karena dapat meningkatkan ketahanan terhadap korosi. Nikel juga digunakan untuk meningkatkan ketahanan terhadap korosi. Kemudian molybdenum dapat meningkatkan ketahanan baja terhadap korosi dan larutan halogen pada pitting oleh ion klorida dalam air garam atau air laut. Untuk kapasitas dari fermenter jenis stainless steel ini sangat besar. Kapasitasnya dapat mencapai 300.000 sampai 400.000 desimeter kubik, sehingga dapat digunakan pada skala industri yang sangat besar. Kemudian ada stainless steel fermenter seal. Perbedaan antara stainless steel dan stainless steel fermenter dengan stainless steel seal adalah adanya katup yang digunakan untuk memisahkan gas-gas sebagai sisa maupun hasil dari fermentasi. Syarat fermentor yang baik. Yang pertama, dapat dioperasikan secara aseptik dalam jangka waktu yang lama. Karena proses fermentasi dilakukan dalam waktu yang lama, maka fermentor harus selalu terjaga dalam kondisi aseptik. Yang kedua, proses aerasi dan agitasi mampu memenuhi kebutuhan dari mikroorganisme. Ketiga, adanya sistem pengaturan suhu, tekanan, dan pH. Fermentor dibuat menggunakan bahan yang permukaannya halus supaya tidak merusak dari mikroorganisme. Kemudian, proses penguapan yang terjadi harus diminimalkan.
penggunaan daya bisa diminimalkan karena kan proses fermentasi waktunya sangat lama, sehingga baik dari daya listrik ataupun sumber energi harus bisa diminimalkan. Kemudian ada analisis break. Analisis break digunakan untuk menghitung jumlah zat padat yang terlarut dalam larutan. Zat padat yang diukur adalah jumlah gula yang terlarut. Alat yang digunakan untuk mengukur adalah piknometer. Kemudian standar break optimal untuk fermentasi etanol adalah 15-30 derajat break.